komitmen, maka insya Allah Allah akan mencukupkan. Kalau pidato terus nggak ada artinya, harus ada aksinya. Ya tetik kamari aing nitah, ya jalan jukutnya jaranggung tapi kayaknya can diberesan wae, kurang beresan kurang. Jangan ngomong kewenangan, ya kan? Kalau untuk kebaikan nggak usah bisa cara kewenangan, betul nggak? Betul. Saya mau membandingkan 100 hari kerja antara Deddy Mulyadi dan Khofifah Indar Parawansa. Ayo rek, rungokno iki. Apakah Jawa Barat itu lebih maju daripada Jawa Timur, atau menurut kalian Jawa Timur lebih maju? Nah, ayo Cak. Deddy Mulyadi baru jadi gubernur langsung bikin gebrakan pemutihan pajak kendaraan. Satu itu. Yang kedua, dia buat kebijakan melarang TK sampai SMA wisuda. Dan ini banyak didukung, tidak hanya Jawa Barat, sa-Indonesia kesing dukung. Yang ketiga, pemberantasan premanisme. Ormas-ormas yang ngaku-ngaku preman-preman tapi berbaju ormas dilawan sama Deddy Mulyadi. Ini sebuah gebrakan baru. Yang keempat, pendidikan karakter melalui barak militer. Anak-anak SMA sing mokong-mokong, yang suka minum-minuman, yang suka tawuran, dimasukkan ke dalam barak militer, diajari akhlak, diajari sopan santun, diajari pendidikan kebangsaan. Jawa Timur kau ono, bro? Gak ada Jawa Timur. 5. Melarang studi tour. 6. Memangkas dana hibah 153 miliar menjadi 9,2 miliar. Selanjutnya, peningkatan akses listrik. Terus program renovasi rumah tidak layak huni loh. Maju sekali ini. Terus penggunaan dana pribadi untuk kesejahteraan rakyat. Seringkali dia keliling-keliling ke masyarakat ngasih bantuan pakai dana pribadinya dia. Kita tidak pernah lihat gubernur maupun wakil gubernur Jawa Timur melakukan itu. Nyeneng no masyarakat gak pernah ketok. Gak pernah, malah belanja. Pemberian bonus kepada siswa berprestasi sebesar 25 juta. Dari berbagai apa yang sudah dilakukan oleh Deddy Mulyadi, menurutmu dibanding Khofifah Indar Parawansa ya opo? Apakah nol dalam tanda tanya, ataukah Khofifah dalam waktu 100 hari sudah banyak melakukan sesuatu untuk kesejahteraan rakyat, sudah banyak menyenangkan masyarakat? Ayo teman-teman, silahkan komen yang objektif. Tujuan perbandingan ini supaya Jawa Timur tidak kalah dengan Jawa Barat, supaya Khofifah bisa belajar dari Deddy Mulyadi di dalam mensejahterakan masyarakat. Jangan lupa teman-teman, silahkan komen. Hasil survei kinerja gubernur 100 hari pertama iki menurutmu gak keliru tak guys? Kok iso ya Ibu Khofifah iki peringkat 3 ngono? Padahal awakmu kan ero kabeh to. Kerjaane wong iki apa sih? Jalan duwe embung gak iso foto bolong. Riwari wi gak jelas ya. Ngicipi panganan rono rene ngono lho. Kok iso warga puas dengan kinerjanya beliau itu? Ayo warga sing di guys komen no. Tak anteni. Malam ini mengambil batunya bagus-bagus sekali. Kita mengambil 49 batu, persisnya kerikil lah ya. Untuk hari pertama malam ini insya Allah kita akan melempar ke Jumroh Aqobah. Lur, ibu kita ini lagi ngonten batu, review batu, ya. Oh, naik haji, ibu kita naik haji, habis itu ngonten batu untuk lempar jumroh. Seingatku ya teman, haji itu bagi yang mampu itu 1 kali. Ini haji yang keberapa? Haji yang keberapa? Yang tahu komen di sini, ya. Haji itu berapa kali? Yang setauku 1 kali, yang mampu. Lebih diutamanya itu orang nggak punya, orang-orang lemah, fakir miskin, janda terlantar. Orang yang lemah di bawah kita itu kita bantu, itu pahalanya itu berlipat-lipat haji. Ya, pengelajaranku yang pernah aku terima itu, kalau keliru ya mohon maaf.
Ini kok rakyatnya menderita kok tak badan ngonten batu, gak keliru teman. Ya maaf lah kalau keliru. Komen di sini ya teman. Kasus dana hibah Provinsi Jawa Timur ini lagi menarik. Apa? Ya. Bertambah penetapan tersangka oleh KPK dan lebih menarik lagi mantan ketua DPRD Jawa Timur yang dulu diperiksa dan mungkin sudah ditetapkan tersangka kemarin hilang, keluarganya lapor ke polisian, ternyata setelah 5 hari ditemukan lagi di Pulau Madura. Nah ini apa ada kaitannya dengan dana hibah yang bermasalah di Jawa Timur? Karena Jawa Timur dana hibahnya luar biasa, ratusan miliar, mungkin bahkan triliunan. Nah, tapi kenapa kok nggak ada kabar gubernur diperiksa atau anggota-anggota DPR lainnya diperiksa? Sejauh mana sih kasus ini bisa terungkap? Ya, kita dukung KPK agar konsisten dan segera. Sudah 1 tahun lebih tidak ada kabar kapan tersangka ini ditahan dan dilakukan penahanan. Ya. Bukovifa, muga hajinya mabrur. Yang tenang, nyantai, Jawa Timur aman, ditangani Cak Emil malah sip. Kofifa saya kenal baik, cukup dekat saya dengan beliau. Kofifa adalah salah satu putra terbaik bangsa. Beliau orang yang ikhlas, beliau itu orang yang luar biasa. Luar biasa Kang Deddy Mulyadi, saya juga kenal baik dengan beliau. Saya juga cukup dekat dengan beliau. Dan ini yang paling saya suka dari Kang Deddy Mulyadi itu tidak sombong dia. Tidak sombong ya. Tidak sombong. Meskipun tidak beliau sombong. Sekarang lagi di atas angin ya. Saya kalau WA dibalas pasti. Dan kalau saya telepon mesti diangkat. Kalaupun dia lagi sibuk, pasti nanti telepon balik. Ya. Seperti itu ya Pak? Iya. Dan itu sebenarnya termasuk cermin kepribadian seseorang. Menurut saya ya. Kang Deddy Mulyadi itu cermin dari orang yang cenderung memperhatikan orang lain. Ya. Peduli pada orang lain. Betul. Seperti itulah sebenarnya seorang pemimpin. Saya banyak kenal pejabat-pejabat itu banyak saya. Tapi kalau ditelepon gak diangkat, di WA gak dibalas, gak balik. Itu banyak sekali pejabat-pejabat yang sombong. Paling nanti kalau dia butuh ya baru dia datang. Iya Kak. Kofifa telah membuat surat edaran tegas yaitu melarang adanya acara wisuda maupun wisata untuk anak sekolah SMA, SMK di seluruh wilayah Jawa Timur. Dan bila kepala sekolahnya membandel maka akan dinonaktifkan atau dicopot. Dan sudah berjalan di Kota Malang. Sebagai catatan bahwa untuk sekolah PAUD, TK, SD maupun SMP, kepala sekolahnya masih membandel. Mereka memaksakan diri untuk mengadakan acara wisuda di hotel-hotel mewah. Dan tentu itu memberatkan orang tua. Dan mungkin kepala sekolahnya masih belum memahami tentang makna adanya wisuda. Dan kemudian ke depan akan kami dorong untuk menghapus adanya acara wisuda karena tidak ada nilai positifnya, tidak ada relevansinya dengan dunia pendidikan, dan itu justru memberatkan wali murid ataupun orang tua. Mudah-mudahan bermanfaat video ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.